Sakit hati dituduh selingkuh suami bunuh mantan istri. Prabowo Subianto lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan. Menaker tinjau program magang nasional PT Garuda Indonesia. Wanita di Lampung dilecehkan saat sholat di masjid. Tragedi Darfur, ribuan warga terperangkap dalam kekerasan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Baik pagi hari ini. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Seorang pria di Bandar Lampung tega menghabisi nyawa mantan istrinya sendiri menggunakan cobek dan juga pisau. Diduga aksi tersebut lantaran sakit hati setelah dituduh berselingkuh hingga menyebabkan hubungan rumah tangganya kandas. Polisi menangkap seorang pria berinisial BR yang tega membunuh mantan istrinya berinisial TF dengan cobek dan pisau di rumah korban di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Sabtu 1 November 2025 pagi. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku bersembunyi di kolong tempat tidur kamar rumah korban setelah menghabisi nyawa korban. Polisi pun terpaksa mendobrak pintu dan membawa pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Polisi mengungkap pembunuhan yang dilakukan setelah pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka masuk ke rumah korban dengan kunci cadangan. Saat itu korban yang sempat melawan langsung dipukul menggunakan cobek dan ditusuk menggunakan pisau hingga puluhan kali. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku tega membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati dituduh selingkuh hingga mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya rusak. Di tempat kejadian perkara, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah cobek, 2 pisau dapur, dan pakaian yang berlumpuran darah. Jadi antara pelaku dan korbannya adalah pasangan suami istri yang sedang dalam masa akan bercerai. Sudah bercerai tapi masih ada istilah masa iddah 1 tahun. Jadi masih ada kemungkinan untuk rujuk. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur dan kemudian memasuki kamar korban. Setelah masuk kamar korban masih ada adu dorong-dorongan sampai si korban kalah dan dipukul cobek oleh si pelaku di bagian kepala. Setelah itu masih ada perkelahian sampai didorong ke kasur dan sampai dengan menusukkan pisau ke dalam tubuh korban. Saat ini BN telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bakal dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Bandar Lampung, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri 2 unit telepon genggam milik warga di Gang Haji Nali, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi terjadi pada Sabtu siang 1 November 2025 saat pemilik rumah tengah pergi ke warung.
Rekaman CCTV pada Sabtu siang 1 November 2025 menunjukkan seorang pria mengenakan jaket hitam dan penutup wajah terlihat berkeliling di depan rumah korban di Gang Haji Nalih, Kelurahan Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pria tersebut beberapa kali memperhatikan kondisi sekitar sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah saat situasi sepi. Setelah situasi dianggap aman, pelaku masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil 2 telepon genggam yang sedang ditinggalkan dalam kondisi di charger. Kedua handphone itu kemudian dimasukkan ke saku jaket sebelum pelaku bergegas keluar dan meninggalkan lokasi. Mutia Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mobil SUV menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di depan bengkel dan bekas di Jalan Bina Marga, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 1 November 2025. Diduga peristiwa ini terjadi akibat pengemudi mengantuk saat mengemudikan mobilnya. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik mobil SUV berwarna putih melaju dari arah utara menuju selatan. Mobil mengalami oleng dan menabrak seorang pengendara dan sejumlah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di depan bengkel PAN di Jalan Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah pekerja dan warga sekitar terlihat panik dan berusaha menolong korban dan pengemudi mobil tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, insiden terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat saat kondisi lalu lintas terbilang ramai lancar. Diduga pengendara mobil mengantuk saat mengendari mobilnya sehingga menyebabkan kehilangan kendali dan menabrak seorang pengendara yang sedang parkir bersama motornya tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan parah. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Akibat tanggul jebol, pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir pada Minggu 2 November 2025. Perangkat desa dan warga berjibaku membuat bendungan sementara dengan menerjunkan 1 unit alat berat. Ratusan rumah di Desa Sukamana, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi terendam banjir pada Minggu 2 November 2025. Ketinggian air yang juga menggenangi rumah warga bervariasi mulai 40 hingga 70 cm. Banjir yang melanda wilayah ini dipicu jebolnya tanggul Sungai Cikarang sepanjang sekitar 10 meter di 2 titik berbeda. Tanggul yang saat ini dalam masa perbaikan usai dilakukan normalisasi sungai tak mampu menampung debit air kiriman yang cukup tinggi pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor. Guna mengurangi dampak banjir akibat tanggul jebol, pemerintah desa yang dibantu warga setempat melakukan perbaikan tanggul dengan memasang pagar kayu di lokasi jebolan. Dari Sabtu habis Isa ya. Mulai jebol tuh tanggul, jadi datang semua itu air. Cepet banget tuh. Tanggulnya ada berapa titik yang jebol? Ada 2 titik di Sasak Baru, Sasak Koting tuh. Pemicunya apa sih bisa jebol begitu? Kan kemarin habis dipeko ya, dikeruk itu. Jadi tanahnya kayaknya lembek begitu ya. Normalisasi. Ya. Jadi tanggulnya belum ini ya, belum kuat. Kalau sebelah warga udah di semen ya, ini baru di pondasi doang pakai besi-besi gitu. Oh, lagi tahap perbaikan tanggulnya. Tahap belum pengecoran baru. Emang biasanya nggak pernah banjir sini, Bu? Nggak pernah sih, tapi nggak separah ini, paling semata kaki gitu. 5 Desa Sukamana, kebetulan baru tadi habis bersama-sama melakukan gotong royong untuk upaya pembendungan tanggul yang bongkar. Nah, sekarang baru pulang. Kebetulan juga memang semalam tidak tidur dan warga banyak yang ngungsi juga di musola. Sehingga ya mudah-mudahan dengan ada upaya dari kepala desa dan juga warga air cepat surut lah. Ini sejak kapan, Pak? Banjir mengenai rumah Bapak? Mulai banjir itu semalam setelah Isya kalau tidak salah. Baru masuk ke dalam. Masuk, ya. Ya itu sampai berapa meter, Pak, di rumah Bapak genangannya? Di rumah saya ini hampir 60 meter, 60 cm ketinggian ya, ketinggian air sampai 60 cm. Pemerintah juga menerjunkan 1 unit alat berat untuk membuat tanggul sementara. Warga korban banjir berharap adanya bantuan dari pemerintah, terutama makanan dan keperluan bayi. Di Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, balita berusia 1,5 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan terkunci dalam mobil
Gegara orang tua lupa menurunkannya dari kendaraan. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar pun mengevakuasi balita tersebut usai terjebak selama 3 jam. Satu kata yang terdengar sepele, lupa hampir saja menjadi penyebab hilangnya nyawa seorang balita di Makassar. Anak berusia 1,5 tahun berinisial ADL itu ditemukan terkunci selama 3 jam di dalam mobil, setelah orang tuanya tanpa sadar meninggalkannya begitu saja. Peristiwa ini terjadi di Jalan Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Makassar, pada Minggu 2 November 2025 siang. Saat teriknya matahari menyengat, tubuh mungil itu terjebak dalam ruang tertutup yang suhunya bisa meningkat drastis setiap menitnya. Beruntung warga yang curiga segera melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar. Tim rescue tiba tepat waktu dan mengevakuasi korban hanya dalam 10 menit setelah membuka pagar. Yang mengejutkannya, balita itu keluar dengan kondisi baik, tanpa luka, tanpa tangis. Bahkan sempat tertawa kecil di pelukan petugas. Namun di balik kisah penyelamatan yang berakhir bahagia ini, ada peringatan keras bagi kita semua, terutama para orang tua muda. Di tengah rutinitas yang padat dan pikiran yang penuh beban, lupa seringkali datang diam-diam. Bahkan dalam hal-hal yang paling penting seperti keberadaan anak sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pesawat angkut militer terbesar milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M akhirnya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan kedatangan Airbus A400M menjadi babak baru modernisasi armada angkut strategis Indonesia. Pesawat Airbus A400M dengan nomor registrasi A401 mendarat mulus di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat berwarna abu-abu ini disambut meriah dengan tradisi water salute sebagai simbol penyambutan resmi bagi pesawat baru TNI Angkatan Udara. Pesawat diserahkan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan selanjutnya kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Pesawat A400M pertama ini akan memperkuat skuadron 31 Lanut Halim Perdana Kusuma sebagai satuan utama operasi angkut strategis TNI Angkatan Udara. Selain fungsi angkut, A400M juga dapat beroperasi sebagai pesawat tanker, mampu mengisi bahan bakar di udara untuk berbagai jenis pesawat TNI Angkatan Udara, dan juga dilibatkan untuk misi kemanusiaan. Dengan kemampuan ini, durasi misi udara dan jangkauan operasi Indonesia akan meningkat secara signifikan. Dari Jakarta, Mariska Esya Rona Bayu, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan Indonesia menegosiasikan pembelian total 6 pesawat Airbus A400M untuk TNI. Saat ini pemirsa, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak 2 unit dengan opsi 4 unit tambahan. Dalam penyerahan Airbus A400M, MRTT Alpha 4001 kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan menambah kontrak pembelian pesawat jenis ini. Saat ini Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak 2 unit dan membuka opsi 4 unit tambahan untuk memperkuat alutsista TNI, khususnya Angkatan Udara. Udara bagi kita sangat-sangat menentukan dan sangat penting. Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif. Tidak hanya menjaga wilayah, tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih. Kita sudah aktif 2 unit, kita sudah ada opsi 4 unit, kita mungkin negosiasi untuk kita tanda tangan 4 unit lagi. Ya, sementara itu. Tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. Makanya kita bikin modul operasi udara, operasi ambulans udara, dan TNI saya perintahkan untuk nambah batalion-batalion kesehatan. Jadi batalion tim kesehatan tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional, tapi seandainya ada kemanusiaan yang terjadi, peristiwa di mana-mana, kita juga bisa hadir.
Acara penyerahan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur berlangsung dengan prosesi simbolis penyiraman air dan penyerahan replika pesawat. Pesawat ini akan ditempatkan di Skuadron 31 dan prosesi dihadiri pejabat tinggi TNI serta sejumlah duta besar dari Eropa. Pesawat A400M dapat digunakan untuk pengangkutan taktis dan strategis, mengangkut logistik hingga 37 ton, serta personel dan peralatan berat. Kontrak awal juga mencangkup dukungan pemeliharaan dan pelatihan lengkap, sementara letter of intent menyiapkan akuisisi 4 unit tambahan di masa mendatang. Momen penyerahan itu dihadiri Menhan Purnawirawan Safri Samsudin, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandjo Budi Revita, Kasau Marsikal Muhammad Tony Harjono, dan sejumlah dubes dari Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya untuk memperkuat kemampuan udara TNI dengan melengkapi pesawat A400M menggunakan modul ambulans udara. Fasilitas ini, pemirsa, akan mendukung misi kemanusiaan dan evakuasi medis, baik di dalam negeri maupun di kawasan internasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah segera memesan modul ambulans udara untuk pesawat angkut berat A400M. Langkah ini melanjutkan pengembangan fasilitas serupa yang sebelumnya telah dimiliki pesawat C-130 Hercules. Presiden menilai penambahan kemampuan ini akan memperkuat peran TNI dalam misi kemanusiaan, terutama evakuasi korban luka dan operasi medis udara. Presiden juga menekankan TNI tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan wilayah, tetapi turut berperan aktif dalam membantu masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Saat itu pemerintah akan menambah batalion dan tim kesehatan TNI agar dapat dikerahkan dalam misi kemanusiaan di berbagai negara. Presiden mengingatkan pentingnya solidaritas global sebagaimana Indonesia dulu menerima bantuan dari berbagai negara saat bencana besar melanda seperti tsunami Aceh dan gempa di Sulawesi Tengah. Saya kira ini sangat mampu, tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. Makanya kita bikin modul operasi udara, operasi ambulans udara. Dan TNI saya perintahkan untuk nambah batalion kesehatan. Jadi batalion tim kesehatan tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional, tapi seandainya ada kemanusiaan yang terjadi, peristiwa di mana-mana, kita juga bisa hadir. Ingat waktu kita peristiwa tsunami di Aceh, banyak negara datang bantu kita. Waktu kita ada masalah di Sulawesi Tengah, ya, di Palu juga banyak negara bantu kita, ya kan? Jadi kita juga sebagai bagian dari komunitas dunia, kita harus juga bantu negara-negara dalam kesulitan. Waktu Turki gempa bumi besar, kita juga kirim 2 Hercules dan kita siap waktu itu kirim kapal. Kita sekarang masih ada tim kesehatan di Gaza bersama UAE, Emirates, masih ada di situ. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih semuanya. Dari Jakarta, Asia Mariska, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Wow, Sally dan juga pemirsa, ini keren sekali ya. Kita melihat bersama-sama tadi di VT yang kita tampilkan barusan bahwa ini ada pesawat A400M. Yes. Dan kalau kita lihat memang ini manfaatnya sangat baik sekali untuk hubungan kemanusiaan seperti itu. Dan sangat bahagia ketika kita memiliki pesawat baru seperti itu ya. Dan juga ini kan untuk berguna untuk bangsa dan juga negara. Apalagi nanti ini pesawat ini akan ditempatkan di Skuadron 31 untuk pertahanan dan juga meningkatkan kekuatan alutsista. Betul, memang untuk saat ini memang kita ketahui ada pemesanan 6 unit, namun memang saat kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, memang Prabowo Subianto baru melihat 1 unit saja, memang baru akan datang dari Spanyol ke Indonesia. Kita berharap bahwasanya memang pesawat yang sudah sampai ini bisa digunakan dengan baik, terlebih memang kita ketahui pesawat yang baru ini saja A400M akan digunakan, di dalamnya ada ambulans udara, di mana nantinya ini pesawat bisa digunakan di misi kemanusiaan, tak hanya di dalam negeri tapi juga di internasional. Betul, jadi terkait
terkait dengan ambulans ini tidak hanya ada di darat ya Celia, tapi di udara juga harus ada. Karena kan ada sebuah penerbangan yang memang juga ini ada manusia di dalamnya seperti itu ya. Ketika ada yang sakit atau seperti apa, ini langsung ada bisa dibantu ya. Kalau kita lihat memang dari Menteri Pertahanan juga telah melakukan sebuah kontrak 2 unit pesawat dan ini juga nanti juga akan berguna bagi kita semua. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah game changer untuk ekonomi kerakyatan. Hal ini disampaikan Menkop dalam konsolidasi Kopdes Merah Putih di Desa Ngadas, Kabupaten Probolinggo pada 1 November 2025. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menghadiri konsolidasi Kopdes Merah Putih di Desa Ngadas, Kabupaten Probolinggo pada 1 November 2025. Dalam kesempatan itu, Menkop mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah game changer untuk ekonomi kerakyatan. Lebih lanjut, Menkop menyampaikan bahwa KDKMP ialah badan usaha milik rakyat yang dibangun di tingkat paling bawah di desa dan kelurahan agar ekonomi Indonesia tumbuh dari akar rumput bukan hanya dari pusat. Menkop pun mengutarakan sejumlah fungsi yang bisa dijalankan Kopdes di wilayah tersebut, diantaranya menyalurkan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat desa. Menkop pun mengutarakan sejumlah fungsi yang bisa dijalankan Kopdes di wilayah tersebut, diantaranya menyalurkan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat desa. Selain itu juga sebagai off-taker untuk menampung hasil produk masyarakat desa. Dan juga nanti koperasi desa ini bisa menjadi instrumen yang terbawah, yang bisa menjadi instrumen untuk penyaluran program-program misalkan Bansos, BLT, PKH, dan lain sebagainya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kunjungi kantor pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Senin pagi. DPD RI optimis dan nilai kinerja Purbaya sudah menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara selama 2 bulan. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, dalam 2 bulan terakhir, Purbaya telah menunjukkan gerak kepemimpinan dengan membuka harapan baru bagi pengelolaan keuangan negara. DPD RI siap memberikan dukungan dan kolaborasi, termasuk dalam kegiatan atau kunjungan kerja yang dilakukan kementerian untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan. Tamsil yakin kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan DPD akan menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Kita melihat Pak Purbaya setelah 2 bulan ini memimpin Kementerian Keuangan, kita sangat optimis akan banyak harapan-harapan baik ke depan, karena itu DPD akan memberikan support kepada beliau penuh. Kalau mau replikasi kunjungan-kunjungan mau diajak DPD, kita silakan. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korsel. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Presiden RI Prabowo Subianto menampilkan gaya diplomasi yang hangat dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan pada Sabtu siang waktu setempat. Selain mengapresiasi gelaran KTT APEC, Presiden turut kekuatan budaya Korea yakni K-pop. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap kekuatan budaya Korsel yang telah mendunia, terutama melalui musik dan juga tarian K-pop yang turut digemari anak muda Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dengan penuh kehangatan dan disambut tawa serta tepuk tangan meriah dari Presiden Lee dan para pejabat Korsel yang hadir dalam pertemuan tersebut. Selain mengapresiasi K-pop, Prabowo juga menyampaikan pujian atas penyelenggaraan KTT APEC di Korsel yang berlangsung rapi dan efisien. Pertemuan bilateral kedua pemimpin negara juga membahas kelanjutan kerjasama strategis di berbagai bidang termasuk investasi, ekonomi, dan proyek pertahanan pesawat tempur kolaborasi kedua negara. I'd like to thank you for
the beautiful gala dinner last night. It was very interesting, and I think Korea is going to conquer the world with your music and your dancing. All the young Indonesians, they all are crazy about K-pop. I would like to congratulate you on your leadership of APEC. This is a very excellent organized event, very efficient, and always punctual, always on time, to the minute. Our relationship has been very good. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan erat dengan Korsel yang telah terjalin sejak lama. Dari Korea Selatan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamenpora RI Taufik Hidayat bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional 18 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 11 di Jakarta. Pada sambutannya, Wamenpora Taufik mengatakan bahwa ajang Popnas dan Peparpenas ini adalah ajang pembinaan untuk menghasilkan talenta dan atlet-atlet muda untuk tim nasional. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-18 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-11 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Minggu 2 November 2025 sore. Popnas 18 tahun ini diikuti atlet pelajar dari 38 provinsi dengan 23 cabang olahraga. Sedangkan Peparpenas 11 mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni para tenis meja, para bulu tangkis, para atletik, dan para renang. Acara ini akan diselenggarakan selama 10 hari terhitung sejak tanggal 1 hingga 10 November 2025. Pada sambutannya, Wamenpora Taufik mengatakan bahwa ajang Popnas dan Peparpenas ini adalah ajang pembinaan untuk menghasilkan talenta dan atlet-atlet muda untuk tim nasional. Wamenpora Taufik juga menyampaikan penyelenggaraan dua ajang besar ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan sinergi banyak pihak. Mengakhiri sambutannya, Wamenpora Taufik berpesan kepada seluruh atlet yang ikut di ajang ini untuk bertanding sportif, gigih, dan saling berempati satu sama lain. Kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan semangat yang gigih, patriotik, dan empati. Semangat ini hari ini hidup di antara kita di arena Popnas dan Peparpenas, di mana para pelajar Indonesia berjuang dengan gairah persaudaraan dan sportivitas sejati. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono pada sambutannya mengaku terhormat Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah. Menurutnya, ajang ini bergengsi sebab bakal menjadi batu loncatan bagi atlet belia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Wihaji bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meninjau SPPG dan juga penyaluran paket MBG di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tinjauan ini dilakukan agar fasilitas SPPG tersebut memenuhi standar kebersihan serta penyaluran paket MBG tepat sasaran. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji turun langsung meninjau satuan pelayanan pemenuhan gizi dan menyalurkan bantuan program makan bergizi gratis kepada keluarga penerima di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menariknya, dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Wihaji bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengendarai sepeda motor menuju rumah penerima manfaat yang menandai komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan gizi benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Dalam tinjauan ini, Wihaji memastikan fasilitas di SPPG tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan operasional. Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran program. Harapan saya, satu, tepat sasaran. Yang kedua, memastikan kalau diantar ke ibu hamil, ibu menyusui atau balita yang makan penerima manfaat. Jangan sampai nanti yang makan suaminya. Nah, kira-kira gitu. Karena itu kita evaluasi, kita cek, dan saya pastikan siapapun ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, perintah Pak Presiden wajib dikasih MBG selama sudah ada SPPG-nya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau belum, sabar.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengapresiasi belusukan yang dilakukan Menteri WIHJ ke Tanjung Pinang. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kedepannya tidak ada satupun objek penerima MBG tidak tersentuh. Menteri, kita bersyukur karena Pak Menteri belusukan nih seperti ini ya, sehingga beliau tahu persis, memastikan juga kita menjaga amanah Bapak Presiden bahwa ke depan tentu tidak satupun objek penerima MBG ini tidak tersentuh oleh kita. Kita apresiasi, terima kasih Pak Menteri ya, mudah-mudahan Pak Menteri sehat terus lagi, bisa belusukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di depan ruko di Jalan Alternatif Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi pada Sabtu 1 November 2025. Dalam rekaman CCTV, seorang wanita terekam membawa kabur motor yang ditinggal pemiliknya dalam keadaan kunci masih menancap. Dalam rekaman CCTV yang diunggah di media sosial, terlihat seorang wanita berjalan santai mendatangi sebuah motor yang terparkir di depan ruko. Setelah melihat situasi sekitar, wanita tersebut duduk di dekat motor dan mengamati kondisi sekitar selama beberapa menit. Tanpa rasa curiga, pelaku lalu mengambil jas hujan yang tergantung di motor dan memakainya. Sebelum akhirnya menyalakan mesin dan membawa kabur kendaraan dengan nomor polisi B5454TYH. Aksi pelaku tersebut berjalan mulus karena saat kejadian kondisi sekitar terlihat sepi dan tidak ada warga yang menyadari aksinya. Susendi Adika Priyonto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki mengalami kelelahan dan sesak napas saat berada di Gunung Sanghyang, Tabanan, Bali. Pendaki perempuan bernama Tania, 25 tahun itu akhirnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki perempuan yang alami kelelahan dan sesak napas saat berada di Gunung Sanghyang, Kabupaten Tabanan, Bali. Ia mendaki dengan seorang rekannya melalui jalur desa ke Siuleleng pada Sabtu 1 November 2025 sekitar pukul 5:05 WITA. Akibat terlalu asyik di atas puncak, korban lupa jika fisiknya semakin menurun dan juga kelelahan. Sebanyak 5 personil dari pos pencarian dan pertolongan Buleleng dikerahkan ke lokasi. Tim SAR tiba di lokasi malam hari dan juga langsung berkoordinasi dengan unsur SAR lainnya. Akhirnya pada pukul 22.30 WITA, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat pada ketinggian 1.580 mdpl. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi berani pelajar SMAN 1 Ciracap, Kabupaten Sukabumi menyelamatkan wisatawan tenggelam di Muara Cipamarangan, Pantai Minaja bisa diacungkan jempol. Pelajar yang bernama Nasmi Hidayat itu berhasil menyelamatkan nyawa satu dari 2 korban yang terhempas ombak dan tenggelam saat bermain air pada Minggu 2 November 2025. Nasmi Hidayat, pelajar SMA Negeri 1 Ciracap, Kabupaten Sukabumi, menyelamatkan wisatawan tenggelam di Muara Cipamarangan, Pantai Minaja, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade pada Minggu 2 November 2025. Saat itu mereka tengah berwisata dan tiba-tiba melihat 2 remaja tenggelam saat berusaha menyeberangi sungai di Muara Cipamarangan. Tanpa pikir panjang, Nasmi langsung berlari ke arah salah satu korban. Ia berenang dan berhasil meraih korban. Kemudian sejumlah pria juga menyusut ke tengah untuk membantu Nasmi menyelamatkan korban. Satu korban berhasil dievakuasi ke pinggir oleh Nasmi dan penyelamat lainnya. Namun satu lainnya tenggelam dan menghilang. Nelayan setempat yang melakukan pencarian baru menemukan korban lainnya 1 jam kemudian dalam kondisi sudah tak bernyawa. Kondisi air laut yang sedang pasang membuat arus mengalir deras hingga ke Muara Cipamarangan. Saat disapu ombak, korban terseret menghilang tenggelam. Hambari petugas Balai Wisata Pantai Minajaya menjelaskan, dugaan sementara korban terperosok ke bagian muara yang dalam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang warga bernama Aliando Pantolosan, 35 tahun yang juga sempat dilaporkan hilang di perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu 1 November 2025. Korban berhasil ditemukan pada pukul 17.50 waktu Indonesia bagian timur, sekitar 26,35 mil laut arah barat daya dari lokasi kejadian awal. Upaya pencarian terhadap satu unit longboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh korban dalam kondisi selamat, termasuk nahkoda longboat bernama Aliando Pantolosan, 35 tahun.
Tim SAR gabungan bersama nelayan asal desa Gulilit berhasil menemukan korban pada pukul 17.50 waktu Indonesia Timur, sekitar 26,35 mil laut arah barat daya dari lokasi kejadian awal. Peristiwa ini bermula pada Jumat 31 Oktober lalu, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, ketika korban Aliando Pantolosan berangkat menggunakan longboat untuk mengantar 4 orang penyelam menuju perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru. Keesokan harinya pada Sabtu 1 November 2025 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, keempat penyelam mulai melakukan aktivitas di bawah laut, sementara Aliando menunggu di atas longboat. Namun cuaca tiba-tiba memburuk, angin kencang dan kabut tebal membuat korban hilang arah bersama longboat yang dikemudikannya. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, 4 penyelam berhasil dievakuasi oleh nelayan setempat dalam kondisi selamat, namun Aliando sempat dinyatakan hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik dan juga Michelin di Cikarang, Jawa Barat pada Senin siang. Sidak dilakukan usai beredarnya kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan pabrik ban Michelin. PT Multisrada Arah Sarana Tbk atau produsen ban dengan merek Michelin yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Mendengar kabar itu, pimpinan DPR melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik ban tersebut. Ketua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR, Dasko, mengatakan, hasil pertemuan dengan pihak perusahaan alasan PHK dilakukan untuk efisiensi dan restrukturisasi. Kendati demikian, dirinya meminta agar seluruh proses PHK dihentikan sementara. Pasalnya, perusahaan harus mengacu kepada perjanjian kerjasama dan aturan ketenagakerjaan. Ya, hari ini kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multisrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Nah, oleh karena itu kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan. Tapi karena manajemennya pengambilan keputusannya tidak hadir, karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu, itu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan dari perusahaan. Tadi ada 2 hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Demikian. Ya, justru karena ada pelanggaran ya kita ke sini itu. Sehingga kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku. Kalau menurut pihak manajemen belum ada yang di PHK. Belum ada yang di PHK, masih dalam proses. Sehingga kita minta itu di stop dulu dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, harus kerja seperti biasa. Kalau yang diskorsing kita minta dikembalikan dulu. Dari Cikarang, Jawa Barat, Fahrizal Davareskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR, Dasko menemui aksi massa unjuk rasa yang berada di depan PT Multisrada Arah Sarana Tbk atau produsen ban dengan merek Michelin di Cikarang, Jawa Barat. Dalam momen tersebut, pemirsa, Dasko meminta kepada pihak manajemen pabrik ban Michelin untuk melakukan perundingan sesuai ketentuan. Serikat pekerja dari pabrik ban Michelin dan SPSI menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multisrada Arah Sarana Tbk Cikarang, Jawa Barat pada Senin siang. Aksi unjuk rasa ini dilakukan buntut adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan pabrik ban Michelin tersebut. Usai melakukan komunikasi dengan pihak pabrik ban, tampak Wakil Ketua DPR Dasko menemui secara langsung aksi massa. Di hadapan para aksi unjuk rasa, Dasko mengungkapkan pihak perusahaan sepakat untuk menghentikan PHK sementara. Selain itu, dirinya mendorong pihak manajemen agar membuka ruang perundingan sesuai aturan jika masih ada persoalan yang perlu dibahas. Kami tadi sudah melakukan pembicaraan dengan manajemen PT Strada Indonesia. Beberapa hal yang sudah disampaikan dan kemudian kita
sepakati bersama. Yang pertama, proses-proses PDHK untuk di stop dulu. Yang kedua, apabila ada proses-proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Ketiga, kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali. Dan selanjutnya, apabila ada proses-proses selanjutnya, agar pihak manajemen agar dapat melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan. Dan saya juga minta kepada teman-teman untuk menjaga kondusivitas dan dapat bekerja kembali seperti biasa. Dari Cikarang, Jawa Barat, Fahrizal Devariskiano, Simpo TV melaporkan. Siapa yang tidak ngamuk dan juga marah ketika melihat ataupun berada di posisi ketika harus berada dalam PHK massal seperti itu ya. Pastinya juga dari pabrik ban Michelin seperti ini juga orang-orang mengunjuk rasa, berdemo. Ini ada apa sih sebetulnya? Kenapa mereka melakukan pemecatan dengan sepihak tanpa ada aturan yang sesuai ataupun ketentuan-ketentuan yang bisa dijelaskan dan untuk menenangkan hati para karyawan yang juga di PHK seperti itu. Tapi kita melihat aksi yang sangat berani dari Wakil Pimpinan DPR yaitu Dasko dengan berani beliau ini membela para rakyatnya seperti itu ya, bukti ataupun bukti nyata bahwa dari DPR sendiri tidak tutup mata ya ketika melihat masyarakat yang di PHK terus dipecat secara sepihak seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya dari PT Michelin sendiri ini bisa memberikan ketentuan, terus juga bisa memberikan suara agar bisa memberikan sebuah alasan mengapa harus ada seperti ini dan mungkin kedepannya bisa ada lowongan-lowongan yang baru untuk mereka yang di PHK. Betul, memang dari Dasko sendiri mengatakan bahwasanya untuk kepada pimpinan dari pabrik tersebut untuk melakukan pengkajian lagi apakah memang PHK massal yang dilakukan ini memang sudah sesuai atau belum. Karena memang ternyata banyak sekali karyawan-karyawan yang sudah di PHK massal merasa sangat berat menerima ini karena memang ternyata ini sepihak saja, tidak ada penjelasan terkait kenapa mereka di PHK massal. Namun memang dari Dasko sendiri mengatakan bahwasanya ini akan dievaluasi dari pabriknya sendiri dan memang seperti yang kita ketahui dari para ex karyawan sudah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dasko yang memang sudah mendengar suara mereka dan membantu bagaimana mereka akhirnya melihat adanya seorang rakyat yang mungkin tidak terima dengan adanya PHK massal, ternyata dari DPR ini membuka mata dan akhirnya mendengar apa yang mereka rasakan dan mereka aspirasikan. Betul, apalagi kalau kita melihat ini tidak hanya mendengarkan aspirasi dari masyarakat, tapi juga ikut berorasi, ikut juga memperjuangkan hak-hak dari mereka seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh pejabat-pejabat lainnya agar bisa langsung turun tangan melihat seperti apa rakyatnya dan seperti apa rakyat membutuhkan mereka seperti itu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana Takeda bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan menyelenggarakan acara media briefing bertajuk Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue. Langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dengue di musim hujan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dengue di musim hujan, Takeda bekerjasama dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan di bidang kesehatan menyelenggarakan acara media briefing bertajuk Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG memprediksi musim hujan 2025-2026 curah hujan di atas normal di sebagian besar wilayah Indonesia.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit demam berdarah, dengue DBD, akibat perkembangbiakan nyamuk. Hingga 19 Oktober 2025, Kemenkes mencatat dalam 7 tahun terakhir atau 2018 hingga 2024, anak-anak kelompok usia 5 hingga 14 tahun sebagai korban kematian tertinggi di Indonesia atau mencapai 41%. Hal ini juga terungkap dalam acara media briefing bertajuk Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengungkapkan pasien rawat inap akibat DBD meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Tidak hanya Indonesia, dunia juga mengalami peningkatan signifikan kasus DBD. Hingga akhir April 2024, lebih dari 7,6 juta kasus telah dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kolaborasi semua pihak dibutuhkan untuk pencegahan DBD, yaitu dengan vaksin yang aman bagi kelompok rentan baik tua maupun muda. Dapat untuk data BPJS ya, 166.665 peserta program JKN yang menderita penyakit demam berdarah dengue. Dengan 51,79% diderita oleh laki-laki dan 59,2% diderita oleh peserta dengan usia kurang dari 20 tahun. Tadi yang saya sampaikan. Jadi Pak, untuk pencegahan ini kan ya Pak? Oh, penting, iya. Ya, makanya tapi BPJS itu juga ada ini ya, screeningnya ya. Tidak harus nunggu ulang tahun ya. Jadi iya, setiap ini Anda bisa screening. Itu masyarakat pada nggak tahu. Jadi kita dengan promosi prevensi perubahan perilaku, pembersihan tempat yang kecembung air untuk breeding nyamuk itu, wah apalagi ada safety tadi, kita senang sekali karena klaim ke BPJS akan turun. Yeah. So Takeda is committed to being a long-term partner in reducing the burden of dengue in Indonesia. Dengue is one of the biggest global health threats, and one of the countries that's most impacted by dengue is Indonesia. I think Indonesia is a leader in dengue prevention at central government, regional government, medical societies, communities, and the private sector. Data dari Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia masih menyumbang sekitar 66% kematian akibat DBD di Asia tahun 2024, sekaligus menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan Asia pada 2024. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Garuda Indonesia. Kunjungan tersebut untuk memastikan pemagangan berjalan efektif serta bermanfaat bagi peserta maupun perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Garuda Indonesia Tbk yang berlangsung di Garuda Sentra Operasi Tangerang pada Sabtu 1 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Yasirli menekankan pentingnya program pemagangan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, sekaligus memperkuat keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Ia pun mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yasirli berharap program pemagangan di Garuda Indonesia menjadi model kemitraan strategis antara dunia industri dan dunia pendidikan. Hal ini guna mencetak generasi muda yang siap kerja, profesional, dan berdaya saing global. Sementara itu, Human Capital Strategy and Communication PT Garuda Indonesia Ricky Miraj menyampaikan program pemagangan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. Menurutnya, peserta magang membawa perspektif baru dan semangat inovatif yang mendorong proses kerja lebih dinamis, dan mereka juga berkontribusi pada proyek nyata di berbagai unit seperti Human Capital, Digital Transformation, dan Komersial Strategi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Adanya pemagangan nasional di Indonesia pastinya juga ini sangat membutuhkan dan juga membantu masyarakat atau apalagi generasi muda yang memang membutuhkan hal-hal bidang-bidang pekerjaan dan betul. Juga pengetahuan yang lebih seperti itu karena nantinya ini bisa tidak hanya bermanfaat untuk para mereka yang magang tapi juga bisa bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan dan memberikan kesempatan mereka belajar, mengetahui seperti itu. Dan apalagi kalau kita lihat dari Menaker Yasirli melakukan beberapa tinjauan, salah satunya dari PT Garuda Indonesia, tentunya juga untuk melihat seperti apa sih mereka belajar, bagaimana mereka menguasai hal-hal di sana dan beradaptasi. Tidak hanya belajar, tapi juga bagaimana caranya mereka bisa beradaptasi mungkin dengan konsumen, terus juga dengan orang-orang sekitar yang berada di kantor. Dan itu salah satu bentuk wujud pelajaran yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan pada saat kuliah. Betul, memang dengan adanya program pemagangan nasional yang dibuka oleh pemerintah ataupun dari Menaker sendiri, ini bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran. Karena memang kita ketahui banyak sekali generasi muda yang mungkin sudah lulus S1, S2 atau
ataupun seterusnya mungkin susah mendapat pekerjaan. Dan dengan adanya pemagangan nasional ini, kita berharap bahwasanya memang lapangan pekerjaan terus terbuka. Terlebih memang dari Menaker berharap perusahaan-perusahaan lainnya ini turut serta dalam pemagangan nasional, karena memang ternyata banyak sekali generasi muda yang butuh pekerjaan, yang butuh untuk ilmunya ditambah. Kita berharap bahwasanya ini terus dilakukan, karena memang di batch 1 saja ini sudah ramai, apalagi nanti batch berikutnya dibuka lagi oleh Menaker. Oke, dan itu juga mudah-mudahan ke depannya berbagai perusahaan ini bisa membuka peluang bagi anak-anak di luar sana yang juga ingin belajar, tidak hanya untuk bekerja ya seperti itu ya, tapi juga untuk bagaimana caranya mereka bisa belajar yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan ilmu prakteknya seperti itu ya. Dengan hal ini juga kan nantinya ke depannya ketika mereka akan bekerja ataupun langsung terjun ke dunia kerja ini, skillnya sudah ada. Bertambah. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka menyaksikan laga persahabatan Timnas Futsal Indonesia melawan Australia di GBK Jakarta. Kehadirannya menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan futsal nasional dan semangat atlet muda menjelang SEA Games 2025. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendukung kemajuan futsal nasional dengan menyaksikan laga persahabatan antara Timnas Futsal Indonesia dan Australia di Indonesia Arena GBK Jakarta pada 1 November 2025. Pertandingan ini menjadi uji coba menjelang SEA Games 2025, di mana Timnas Indonesia menang 3-1 di hadapan ribuan penonton. Kehadiran Wapres memberi dorongan moral bagi atlet muda dan menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem futsal. Langkah Wapres sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan olahraga sebagai sarana membangun karakter bangsa dan memperkuat sumber daya manusia. Indonesia kini menempati peringkat ke-21 dunia menurut FIFA Futsal World Ranking. Sementara Australia di posisi ke-30. CEO Games of Society Novel Leonardo M. mengapresiasi kehadiran Wapres dan berharap dukungan pemerintah terus diperluas. Pertandingan ini juga menjadi puncak Wonder Futsal Series Grand National Championship dan NCFC National State yang diikuti lebih dari 1.100 tim futsal dari seluruh Indonesia. Laga internasional ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan futsal Asia, sekaligus mempererat hubungan persahabatan antar negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 98 Resolution Network kembali menggemakan gerakan solidaritas sosial warga peduli warga dengan memberikan paket sembako di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sebanyak 550 paket sembako dari Partisipasi Solidaritas Bank Negara Indonesia dibagikan dengan berisikan minyak, telur, mie hingga beras. 98 Resoluting Network kembali menggelar bantuan sosial warga peduli warga di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan sosial ini merupakan rutin dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak swasta. Langkah tersebut sebagai bentuk untuk memperkuat dan menyempurnakan program kemandirian ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu diharapkan penyaluran bantuan sembako tepat sasaran dan terus dapat menjalankan program-program prioritas kerakyatan, guna membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program atau gerakan warga peduli warga ini kami maksudkan untuk membangkitkan rasa solidaritas, kebersamaan antara sesama warga negara dalam membantu kelompok masyarakat yang masih rentan. Ada dua jalan. Yang pertama, melalui kebijakan pemerintah. Sekarang ini pemerintah sudah memutuskan untuk menyalurkan hampir 30 juta lebih bantuan sosial untuk warga yang rentan tadi. Nah, jalan lainnya itu adalah bagaimana membangkitkan solidaritas baik badan usaha milik negara maupun perusahaan-perusahaan swasta atau individu-individu untuk peduli pada warga yang memang masih rentan secara ekonomi. Oleh karena itu kami dari 98 Resolusi mengajak pihak BUMN mendampingi program, mengajak pihak swasta atau bahkan individu-individu yang punya kelebihan untuk turut berpartisipasi, memberi kepedulian kepada warga kita yang memang secara ekonomi masih rentan. Nah, hari ini di Bekasi
juga di Medan hari ini juga kami selenggarakan ya. Jadi ini akan berputar terus setiap minggu, setiap hari Sabtu kami lakukan di Jakarta dan di luar Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, aksi pencurian komponen kuningan meteran air marak terjadi di wilayah Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian terekam oleh kamera CCTV di sejumlah lokasi yang berbeda. Teror pencurian komponen kuningan meteran air terjadi di Kompleks RSB Multiwahana Blok P6, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Aksi pelaku terekam sejumlah kamera CCTV milik warga. Dalam satu malam, setidaknya ada 7 komponen kuningan meteran air milik warga yang juga dicuri oleh pelaku. Selain mengalami kerugian materi, dampak dari pencurian ini mengganggu suplai pasokan air bersih kepada warga. Hari Minggu persisnya lupa lagi. Malam sekitar jam 3.35. Waktu kami pagi-pagi nak mutar meteran, dilihat itu udah nggak ada lagi. Yang bentuknya itu kuningan. Itu kalau kita itu on off-nya itu kan, on off yang dari jalur PDAM mau ke jalur rumah. Nah, bentuknya itu kuningan kecil gitu, itu dicopot. Setelah dikonfirmasi sama tetangga, apakah yang kalian juga hilang? Ternyata yang Bapak Edi itu hilang juga. Iya. Terus beberapa rumah hilang. Ternyata setelah dikonfirmasi ada sekitar 7 rumah. Itu yang mereka cek kan. Yang nggak cek ya nggak tahu. Pas lihat di CCTV memang ada kejadian karena kami pasang CCTV. Arah yang oknum itu arahnya masuk dari situ. Terus sampai mungkin belok. Kelihatan lagi CCTV rumah berikutnya. Ada lagi yang dicopot. Warga mengaku akibat teror itu menimbulkan kekhawatiran dan berharap pelaku yang meresahkan tersebut bisa tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri 2 unit telepon genggam milik warga di Gang Haji Nali, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi terjadi pada Sabtu siang 1 November 2025 saat pemilik rumah tengah pergi ke warung. Rekaman CCTV pada Sabtu siang 1 November 2025 menunjukkan seorang pria mengenakan jaket hitam dan penutup wajah terlihat berkeliling di depan rumah korban di Gang Haji Nali, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pria tersebut beberapa kali memperhatikan kondisi sekitar sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah saat situasi sepi. Setelah situasi dianggap aman, pelaku masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil 2 telepon genggam yang sedang ditinggalkan dalam kondisi di charger. Kedua handphone itu kemudian dimasukkan ke saku jaket sebelum pelaku bergegas keluar dan meninggalkan lokasi. Mutia Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mobil SUV menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di depan bengkel dan bekas di Jalan Bina Marga, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 1 November 2025. Diduga peristiwa ini terjadi akibat pengemudi mengantuk saat mengemudikan mobilnya. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik mobil SUV berwarna putih melaju dari arah utara menuju selatan. Mobil mengalami oleng dan menabrak seorang pengendara dan sejumlah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di depan bengkel PAN di Jalan Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah pekerja dan warga sekitar terlihat panik dan berusaha menolong korban dan pengemudi mobil tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, insiden terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat saat kondisi lalu lintas terbilang ramai lancar. Diduga pengendara mobil mengantuk saat mengendari mobilnya sehingga menyebabkan kehilangan kendali dan menabrak seorang pengendara yang sedang parkir bersama motornya tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan parah. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, balita berusia 1,5 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan terkunci dalam mobil. Gegara orang tua lupa menurunkannya dari kendaraan. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar pun mengevakuasi balita tersebut usai terjebak selama 3 jam. Satu kata yang terdengar sepele, lupa hampir saja menjadi penyebab hilangnya nyawa seorang balita di Makassar. Anak berusia 1,5 tahun berinisial ADL itu ditemukan terkunci selama 3 jam di dalam mobil. Setelah orang tuanya tanpa sadar meninggalkannya begitu saja.
Peristiwa ini terjadi di Jalan Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Makassar, pada Minggu 2 November 2025 siang. Saat teriknya matahari menyengat, tubuh mungil itu terjebak dalam ruang tertutup yang suhunya bisa meningkat drastis setiap menitnya. Beruntung warga yang curiga segera melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar. Tim rescue tiba tepat waktu dan mengevakuasi korban hanya dalam 10 menit setelah membuka pagar. Yang mengejutkannya, balita itu keluar dengan kondisi baik, tanpa luka, tanpa tangis. Bahkan sempat tertawa kecil di pelukan petugas. Namun di balik kisah penyelamatan yang berakhir bahagia ini, ada peringatan keras bagi kita semua, terutama para orang tua muda. Di tengah rutinitas yang padat dan pikiran yang penuh beban, lupa seringkali datang diam-diam. Bahkan dalam hal-hal yang paling penting seperti keberadaan anak sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda di Bandar Lampung mengalami pelecehan seksual. Ia dilecehkan saat tengah melakukan sholat di salah satu masjid di wilayah Kecamatan Bumi Waras. Peristiwa tersebut terhenti setelah seorang wanita masuk ke dalam masjid dan saat itu pelaku langsung melarikan diri. Dalam video CCTV yang beredar pada Sabtu 1 November 2025, tampak korban berinisial TR 22 tahun melaksanakan sholat. Pada saat itu kondisi dalam masjid dalam keadaan sepi. Kemudian datang pemuda yang mengenakan celana pendek. Ia tampak menutupi wajahnya bak seorang ninja. Kemudian pelaku menduduki kepala korban saat tengah bersujud. Ia terlihat meraba-raba daerah sensitif korban. Korban pun melawan, kemudian pelaku langsung memukuli kepala dan wajah korban berkali-kali. Peristiwa tersebut terhenti setelah seorang wanita masuk ke dalam masjid dan saat itu pelaku langsung melarikan diri. Dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Kapolsek Teluk Betung Selatan, AKP Gali Ramadan Haryo Mursid membenarkannya. Gali mengatakan saat ini pelaku berinisial TH 23 tahun yang merupakan warga Kelurahan Garuntang, Bandar Lampung, masih dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Teluk Betung Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang yang diduga pelaku jambret melarikan diri setelah gagal merampas tas milik seorang perempuan di Balai Kaliki Kelurahan Kotokociak, Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara pada Sabtu pagi 1 November 2025. Pelaku melarikan diri dengan meninggalkan motor, sendal, dan jam tangan. Korban yang merupakan warga asal Kabupaten 50 Kota saat itu datang ke sebuah pabrik tahu di lingkungan Baliki menggunakan sepeda motor untuk membeli tahu. Saat akan memarkirkan kendaraannya, tiba-tiba seorang laki-laki bersepeda motor metik datang dan berusaha merampas tas yang dipakai korban. Aksi tersebut terlihat oleh salah seorang pekerja pabrik tahu yang kemudian berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku yang panik terjatuh dari sepeda motornya dan melarikan diri ke arah Sungai Batang Agam, meninggalkan sepeda motor, sepasang sendal, dan jam tangannya. Pelaku dalam pengejaran pihak kepolisian dan juga warga. Lulu Nursahida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyidikan mendalam guna mengungkap identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu. Mengingat pada aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu, sejumlah orang diketahui terjebak di dalam gedung. Penemuan dua kerangka manusia di dalam gedung yang pernah terbakar pada akhir Agustus lalu di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih menjadi misteri. Di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance tersebut, dua kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus dan sulit dikenali. Guna mengungkap identitas keduanya, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan mendalam. Sejumlah saksi baik dari vendor yang juga menemukan kedua kerangka maupun petugas security gedung telah diperiksa oleh petugas. Petugas juga melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang saat aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025 lalu. Dalam peristiwa tersebut, gedung tempat kedua kerangka ditemukan sempat menjadi sasaran pembakaran dan penjarahan oleh sejumlah orang. Jadi dua kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan
keluar hasil dari forensik Polri. Kalau saksi-saksi yang diperiksa sejauh ini sudah berapa orang? Saksi-saksi yang diperiksa antara lain adalah saksi dari penemu, baik itu dari vendor maupun dari security yang ada di gedung bekas perusahaan finance tersebut. Kira-kira ada barang-barang yang bisa dikenali nggak dengan korban? Kalau dari lokasi penemuan, tidak ada barang yang bisa dikenali karena betul-betul terbakar dan hangus. Jadi tidak ada yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi siapa yang terbakar di lokasi tersebut. Identitas kedua kerangka manusia itu diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda. Berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 1 November 2025. Aksi tawuran membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh karena tawuran berlangsung di tengah jalan raya. Menggunakan kayu, batu, bahkan senjata tajam, dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 1 November 2025 malam. Dua kelompok remaja tersebut terlibat perkelahian sengit untuk saling serang kelompok lawannya. Tawuran yang terjadi tepat di tengah jalan raya membuat tidak ada satupun pengendara yang berani melintas. Bahkan pedagang di sekitar lokasi pun ketakutan terkena dampak dari aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab tawuran tersebut. Akibat tawuran, seorang pelaku tawuran terluka akibat lemparan batu. Dugaan sementara tawuran terjadi hanya lantaran saling ejek dan janjian melalui media sosial. Tawuran baru bisa diredam saat petugas kepolisian tiba di lokasi langsung membubarkan kedua kelompok remaja yang bertikai. Ini anak-anak remaja Pak, baru kayak anak SMP gitu. SMP kelas 3, kelas SMA kelas 1, masih kecil ya, masih bocah ya. Jadi lawan ciplak ya sama sebelah itu ya. Pada bawa senjata tajam nggak? Bawa. Cerita awalnya gimana Pak? Ya, tiba-tiba mungkin udah saling janji ya mungkin ya. Lalu dia kodenya pakai petasan dulu. Setelah pakai petasan baru mulai. Nah tadi yang mulai muji petasan dari sana Pak, dari sebelah itu. Sebelahnya. Ini sudah berapa lama tadi pas tawuran? Ada 1 jam. Ada korban nggak? Ada yang kena kayaknya Pak, tapi nggak parah. Nggak parah. Kena batu. Kena batu aja ya? Kena batu tak netes darah sih. Cuman nggak pingsan gitu. Untuk menjaga aksi tawuran tidak terulang lagi, petugas kepolisian dari Polsek Jatinegara dan Polsek Jakarta Timur melakukan penjagaan di lokasi tawuran. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dua remaja mengalami luka serius akibat tawuran antar kelompok di wilayah Pasir Putih, Kota Depok pada Jumat 31 Oktober 2025. Kedua korban diketahui merupakan anak di bawah umur yang tidak bersekolah. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku lainnya. Kejadian bermula sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ketika dua korban DF 14 tahun dan JB 15 tahun bersama 8 rekannya berkumpul di kawasan Pasir Putih. Mereka berencana melakukan tawuran dengan kelompok lain yang sebelumnya telah janjian melalui akun Instagram. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kelompok korban berangkat menuju SMP Bina Mandiri di Kelurahan Bedahan. Sesampainya di lokasi, kelompok korban berhadapan dengan kelompok lawan yang datang dengan sekitar 10 sepeda motor. Karena kalah jumlah, kelompok korban memilih melarikan diri. Namun naas saat melintas di depan MTS An-Nur di Jalan Kekupu, Pasir Putih, mereka diserang dari belakang. Pelaku menusuk JB menggunakan senjata tajam hingga korban dan rekannya terjatuh dari motor dan mengalami luka berat. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan peristiwa tersebut. Dijelaskan bahwa sebelumnya terjadi tawuran antara dua kelompok remaja yang janjian melalui media sosial.
Kelompok korban berjumlah 10 orang kalah jumlah dengan kelompok lawan. Kelompok korban pun melarikan diri dengan sepeda motor dan dikejar oleh kelompok pelaku. Naas, korban dibacok dari belakang dan terjatuh. Jadi memang terjadi tawuran tersebut pada hari Jumat 31 Oktober 2025 sekitar pukul 8 malam ya, 20.00. Jadi memang korban dan pelaku berjanjian di media sosial untuk bertemu untuk melakukan tawuran. Kemudian mereka berjanji ketemu. Setelah bertemu dikarenakan korban kalah jauh anggota dari pelaku, kemudian korban melarikan diri ke arah MTS dengan mengendarai sepeda motor ke arah MTS Anur, daerah Sawangan, Pasir Putih. Setelah bertemu dan dikejar oleh pelaku, kemudian pelaku membacok punggung korban yang berboncengan pada saat itu hingga jatuh. Kemudian setelah jatuh, dua korban diketahui langsung dibacok atau dianiaya oleh para pelaku ya. Ya, dua korban tersebut diketahui sudah berdarah ya ketika terjatuh di jalanan. Korban pada saat itu terluka, yang satu terluka di bagian punggung sebelah kiri, kemudian satu lagi terluka di bagian wajah ataupun ada sekujur memar di wajahnya. Kedua korban saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum RSUD Depok, dan tidak benar bahwa memang ada satu yang meninggal atau tewas. Jadi kedua korban masih dalam keadaan hidup dan keduanya masih dalam perawatan di RSUD Depok. Ya, saat ini memang masih kami dalami motif dari penganiayaan ataupun tawuran yang terjadi di Sawangan, dan tentu saja pelaku yang melakukan penganiayaan pada korban terus kami lakukan pencarian ya, penyidikan. Keduanya pun menjadi bulan-bulanan kelompok pelaku. Diketahui satu korban kritis dibacok di bagian punggung, sementara lainnya luka di bagian wajah dan sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Hingga kini para pelaku masuk daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat pada sore kemarin. Onat, panggilan akrab publik figur ini dinyatakan sehat namun terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan juga ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onadio dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Pada hari ini, kami dari Satres Narkoba Polres Jakarta Barat melaksanakan cek kesehatan terhadap saudara dengan inisial OL yang merupakan public figure yang telah kita amankan. Dan pada saat pelaksanaan kesehatan tadi, yang bersangkutan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau untuk tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Dalam kasus ini polisi menangkap 3 orang, yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan RK. Hanya Onat Leonardo dan RK yang positif narkoba, sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti narkoba. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang wanita muda di Bandar Lampung mengalami pelecehan seksual. Ia dilecehkan saat tengah melakukan sholat di salah satu masjid di wilayah Kecamatan Bumi Waras. Peristiwa tersebut terhenti setelah seorang wanita masuk ke dalam masjid dan saat itu pelaku langsung melarikan diri. Dalam video CCTV yang beredar pada Sabtu 1 November 2025, tampak korban berinisial TR 22 tahun melaksanakan sholat.
Pada saat itu kondisi dalam masjid dalam keadaan sepi. Kemudian datang pemuda yang mengenakan celana pendek. Ia tampak menutupi wajahnya bak seorang ninja. Kemudian pelaku menduduki kepala korban saat tengah bersujud. Ia terlihat meraba-raba daerah sensitif korban. Korban pun melawan, kemudian pelaku langsung memukuli kepala dan wajah korban berkali-kali. Peristiwa tersebut terhenti setelah seorang wanita masuk ke dalam masjid dan saat itu pelaku langsung melarikan diri. Dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Kapolsek Teluk Betung Selatan, AKP Gali Ramadan Haryo Mursid membenarkannya. Gali mengatakan saat ini pelaku berinisial TH 23 tahun yang merupakan warga Kelurahan Garuntang, Bandar Lampung. Masih dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Teluk Betung Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon perihal keinginan Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari yang ingin bergabung ke dalam partai besutan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan Dasko menyebut bahwa dirinya belum mendengar langsung keinginan Budi Ari tersebut bergabung ke dalam partai. Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi mengungkapkan keinginannya yang ingin bergabung ke dalam Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikannya dalam acara Kongres ketiga Projo di Hotel Grand Said Jaya, Jakarta Selatan. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa dirinya belum mendengar langsung keinginan ex-menteri Koperasi tersebut. Namun dirinya juga menyebut partai yang dipimpin Presiden Prabowo tidak akan menutup ruang kepada setiap relawan yang ingin bergabung. Pasalnya Partai Gerindra siap menerima aspirasi publik dari semua pihak. Statement tadi saya belum dengar, mungkin nanti saya pengen dengar di dalam kalau betul. Begini, kalau nanti itu saya ralat. Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah begitu. Nah, sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara Kongres. Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggepin. Ya, kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun. Ya, kita namanya aspirasi tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto mengajak mahasiswa Muhammadiyah untuk turut serta membangun desa. Melalui berbagai program konkret yang mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dari bawah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengajak mahasiswa Muhammadiyah untuk turut serta membangun desa. Mendes PDT Yandri menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda untuk memajukan desa melalui kerja cerdas dan inovatif. Menurut Yandri, berbagai program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ekspor, Desa Wisata, dan Desa Bebas Narkoba bisa dikolaborasikan dengan mahasiswa. Jadi 12 aksi bangun desa bangun Indonesia ini insya Allah banyak yang bisa dikerjasamakan dengan IMM, dengan pemuda Muhammadiyah. Intinya sekali lagi saya kesini bukan ceramah, tapi saya mengajak adik-adik sekalian hebat-hebat ini, ayo kita bangun desa, bangun Indonesia, desa ke depan untuk Indonesia. Ia menilai mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui inovasi dan semangat kewirausahaan. Yandri juga menyinggung bahwa banyak pelaku program desa ekspor selama ini berasal dari kalangan muda. Karena itu ia mendorong mahasiswa Muhammadiyah untuk ikut ambil bagian dalam menciptakan peluang kerja dan usaha di tingkat desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, memang kalau kita lihat peran dari mahasiswa ini sangat besar sekali, sangat tinggi sekali untuk pembangunan desa yang jauh lebih baik dan juga berkelanjutan. Apalagi kalau kita lihat para mahasiswa ini dinilai ini mampu memiliki inovasi yang sangat tinggi, terus juga cekatan, dengan pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif, berinovasi, dan tentu juga ini bisa membangun desa dari bawah seperti itu ya. Karena kalau kita lihat memang dari Mendes PDT juga mengajak para mahasiswa Muhammadiyah untuk terus membangun desa dari bawah seperti itu, untuk sama-sama membangun desa tidak hanya dari masyarakat saja ataupun dari pemerintah saja, tapi juga dari mahasiswa yang mungkin banyak sekali masanya. Maka dari situ kalau kita lihat dari masanya yang banyak ini, mereka bisa sama-sama kompak untuk membangun desa dari bawah dan juga bagaimana caranya membangun desa jauh lebih baik lagi. Betul, kita berharap bahwasanya memang mahasiswa ini bisa menindaklanjuti atau
ataupun bisa mengawasi berbagai program. Memang kita ketahui yang terjun langsung ke desa ada program MBG, ada Koperasi Desa Merah Putih yang memang ini sangat bermanfaat bagi keberlanjutan desa. Kita berharap bahwasanya memang mahasiswa-mahasiswa di luar sana tidak hanya dari Universitas Muhammadiyah, namun seluruh universitas yang ada di Indonesia untuk turut serta dalam pembangunan desa, karena memang kita berharap bahwasanya kemiskinan di pemerintahan Prabowo Subianto terlebih di desa ini bisa dihentaskan lagi, karena memang kita berharap desa ini bisa berkembang, bisa seperti kota-kota yang memang melahirkan banyak sekali ekonomi-ekonomi yang sangat kuat. Betul, dan pastinya juga untuk membangun desa ini kita memerlukan pemikiran-pemikiran dari generasi muda, dari anak-anak muda, bagaimana caranya kreativitas mereka ini bisa diterapkan nanti di sana. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 15 Kabupaten Pandeglang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Gubernur memastikan pemerataan manfaat program nasional hingga ke wilayah pesisir Carita, Banten. Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 15 Kabupaten Pandeglang pada Kamis 30 Oktober 2025. Kedatangan Gubernur disambut hangat oleh kepala sekolah, dewan guru, dan para siswa. Dalam kunjungannya, Andra Soni meninjau ruang kelas, melihat fasilitas unit kesehatan sekolah, serta berinteraksi dengan siswa-siswi yang tengah bersiap mengikuti kegiatan belajar. Suasana pun berlangsung akrab dan penuh antusias. Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan program prioritas nasional berjalan optimal hingga ke wilayah pesisir. Di SMA Negeri 15, program MBG sudah berjalan selama 2 bulan. Program MBG merupakan implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi, konsentrasi belajar, dan kualitas pendidikan generasi muda Indonesia, termasuk untuk sekolah-sekolah di pesisir. Melalui kunjungan ini diharapkan program MBG tidak hanya membantu pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, semangat belajar, dan cita-cita tinggi bagi generasi muda Banten. Pemprov Banten meyakini bahwa pendidikan yang baik dan gizi yang cukup merupakan fondasi bagi terwujudnya Banten yang maju, adil, dan berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi resmi kembali pimpin organisasi kemasyarakatan Projo selama 5 tahun ke depan. Dengan tegas, Projo memastikan diri untuk mendukung langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Kongres ketiga Organisasi Kemasyarakatan Projo resmi usai, di mana hasilnya menetapkan secara resmi Budi Aris Setiadi untuk kembali memimpin Projo masa bakti 2025-2030. Adapun hasil ini diumumkan usai melewati tahap sidang pleno dalam Kongres ketiga Projo di Hotel Jakarta. Melalui putusan Kongres ini, Projo memantapkan diri untuk mendukung penuh seluruh program yang tengah dikerjakan pemerintah saat ini, Prabowo Gibran. Budi Aris juga mengungkapkan keberadaan organisasi Projo ini memang lahir atas masa kepemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo dan hingga saat ini telah berusia selama 12 tahun. Secara tegas, hasil putusan Kongres ini juga menegaskan dukungan aktifnya terhadap Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres pada 2029 mendatang. Kongres 3 Projo ini menghasilkan resolusi, 5 resolusi. Yang pertama, mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan mensukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Yang ketiga, melakukan transformasi organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan situasi nasional. Yang keempat, Projo mendorong politik persatuan nasional. Dan yang kelima, Projo membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menghadiri acara Kongres ketiga Relawan Projo di Hotel Grand Shahid Jaya Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kehadirannya dalam pembukaan Kongres Projo tersebut merupakan bentuk pemenuhan undangan dari sahabat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menghadiri pembukaan Kongres ketiga Relawan Projo di Hotel Grand Shahid Jaya Jakarta Selatan. Kehadiran Dasko dalam pembukaan Kongres ini ialah bentuk pemenuhan undangan dari sahabat. Pasalnya, sebelum terbentuknya pemerintahan Prabowo Gibran, Relawan Projo telah memberikan dukungan. Oleh karena itu, dirinya juga mengapresiasi seluruh relawan Projo yang mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Menghadiri undangan dari sahabat Projo yang melaksanakan Kongres ketiga pada hari ini, dan dengan acara yang saya lihat begitu meriah dengan antusias anggota yang begitu banyak, maka hari ini
sebentar lagi kita akan masuk ke sesi acara internal dari Projo. Begini, kalau nanti itu saya ralat, Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, sebelum malah begitu. Nah, sehingga kita apresiasi, untuk itu makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara kongres. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Budi Ari mengungkapkan jika telah bergabung dalam Partai Gerindra, dirinya berkomitmen akan memperkuat dan mendukung agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengungkapkan keinginannya untuk bergabung ke dalam Partai Gerindra. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Kongres ketiga Organisasi Relawan Projo di Hotel Grand Side Jaya, Jakarta. Mantan Menteri Koperasi Desa itu menyebut akan secepatnya bergabung ke dalam Partai Gerindra. Dirinya berkomitmen akan memperkuat dan mendukung penuh agenda-agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Ya, secepatnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak hadir di KTT APEC di Korea Selatan, melewatkan momen penting untuk berbincang dengan para pemimpin Asia. Keputusan ini diambil setelah pertemuan singkat dengan Presiden China Xi Jinping yang hanya berlangsung sekitar 1 jam 40 menit. Absennya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari forum multilateral yang membahas isu perdagangan dan diplomasi global dinilai dapat merusak reputasi Amerika Serikat di Asia. Langkah ini berbanding terbalik dengan Presiden China Xi Jinping yang hadir sepenuhnya untuk memperkuat posisi diplomatik negerinya di kawasan. Sebelum pertemuan, sebuah mikrofon terbuka menangkap ucapan Trump yang mengatakan pertemuannya dengan Xi Jinping akan berlangsung 3 atau 4 jam sebelum ia terbang kembali ke Washington. Nyatanya pertemuan hanya berlangsung sekitar 1 jam 40 menit dan Trump tepat janji meninggalkan KTT sebelum acara dimulai. Keputusan untuk melewati forum APEC menunjukkan gaya Trump yang lebih menyukai diplomasi 1 lawan 1 daripada pertemuan multinegara. Namun sikap ini dinilai dapat memperburuk citra Amerika Serikat di Asia, mengingat APEC menghimpun 40% populasi dunia dan lebih dari setengah perdagangan global. Sementara itu, Presiden Xi Jinping memanfaatkan kehadirannya di Korea Selatan untuk mengokohkan pengaruh diplomatik Cina di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Tanzania turun ke jalan untuk hari kedua demonstrasi pasca pemilu. Pemerintah menanggapi dengan memutus akses internet, memberlakukan jam malam, dan menurunkan militer untuk mengendalikan situasi. Protes meledak pasca pemilu, di mana Presiden Samia Suluhu Hasan dari partai berkuasa CCM meraih 96,99% suara dalam hitungan awal. Sementara 2 kandidat dari partai oposisi utama dilarang mengikuti pemilu, memicu kemarahan publik. Situasi pun berubah kacau saat protes meluas. Massa dilaporkan membakar bus dan stasiun bensin,
menyerang pos polisi, serta merusak tempat pemungutan suara. Militer dan polisi diterjunkan untuk menjaga keamanan, mendirikan pos penjagaan di berbagai titik. Pemerintah juga meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk membatasi pergerakan warga. Ratusan pengunjuk rasa dilaporkan mencoba menembus barikade menuju bandara utama, namun digagalkan petugas. Sementara itu di Namanga, wilayah perbatasan dengan Kenya, massa membakar ban di jalan. Pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Amnesty International menuntut penyelidikan atas dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi terhadap pengunjuk rasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi membuka babak final Madrasah Robotic Competition atau MRC 2025 yang juga digelar di atrium utama Living World Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Dirinya mengatakan bahwa madrasah harus menjadi simpul kemajuan, tidak hanya dalam ilmu agama, melainkan juga sains dan teknologi. Madrasah Robotic Competition atau MRC 2025 yang merupakan robotik terbesar bagi siswa madrasah kembali digelar setelah vakum selama 2 tahun. Kompetisi ini dibuka secara langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang berlangsung di atrium utama Living World Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Nasaruddin Umar mengatakan penguasaan teknologi termasuk robotika merupakan bagian dari tuntunan Islam untuk berkreasi, merancang, dan memikirkan masa depan. Dirinya juga menyebut madrasah bukan hanya mencetak ahli agama, tetapi juga pelopor teknologi yang menggerakkan peradaban Islam modern. Adapun MCR 2025 diikuti sebanyak 616 tim dari berbagai jenjang madrasah seluruh Indonesia. Saya selaku Menteri Agama sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada penampilan madrasah-madrasah yang telah mendaftar lebih 616 peserta. Ini artinya bahwa madrasah kali ini betul-betul sangat luar biasa. Bukan hanya bisa membaca kitab kuning, bisa membaca bahasa Arab, baca bahasa Inggris, tapi juga dalam dunia teknologi juga sangat luar biasa Mungkin di sekolah lain tidak, tapi ini madrasah sudah tahun keberapa ini melakukan sesuatu yang seperti ini. Dan kami memberikan dukungan penuh. Mudah-mudahan di madrasah ini nanti akan lahir seorang yang sangat expert, sangat ahli di dalam membuat robot dan akan mengharumkan nama bangsa. Dan buktinya kalau saya memperhatikan tadi satu persatu, itu betul-betul luar biasa. Tidak masuk akal anak sekecil itu mampu menciptakan sebuah robot yang sudah sangat produktif Terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Islam yang telah memfasilitasi, memberikan apresiasi terhadap anak-anak kita untuk diperlombakan ini. Nanti kalau ada event-event internasional, kita ikuti. Pilihlah mereka yang terbaik untuk membanggakan Indonesia. Oke, terima kasih. Dari Bogor, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga ultra-ortodoks Yahudi memadati jalanan utama Yerusalem pada Kamis malam untuk menolak wajib militer bagi kaum religius. Massa yang didominasi pria berpakaian serba hitam menutup akses utama ke kota, menyanyikan lagu-lagu agama, berdoa dan mengangkat spanduk dengan pesan lebih baik masuk penjara daripada masuk militer. Aksi protes terjadi di tengah ketegangan politik yang semakin dalam dan menjadi ancaman terbesar bagi pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bergantung pada dukungan partai ultra-ortodoks untuk mempertahankan kekuasaannya. Polisi Israel menutup jalan Beit Zavafa dan jalur utama menuju Yerusalem, serta mengerahkan lebih dari 2.000 petugas untuk mengawal aksi. Kerumunan massa melumpuhkan transportasi dan aktivitas kota selama beberapa jam. Seorang remaja dilaporkan tewas setelah terjatuh dari gedung yang sedang dalam pembangunan dekat lokasi demo. Meski begitu, aksi berjalan relatif damai tanpa konfrontasi serius antara massa dan aparat. Warga Haredi, sebutan untuk kaum ultra-ortodoks, menolak kewajiban militer atas dasar agama, menyatakan belajar kitab dan ibadah adalah bentuk pengabdian tertinggi mereka kepada Israel. Saat ini sekitar 1,3 juta ultra-ortodoks atau 13% dari populasi Israel masih dibebaskan dari dinas militer. Pengecualian itu sudah berlaku sejak 1948 saat hanya segelintir cendekiawan agama dibebaskan dari wajib militer. Namun jumlahnya terus meningkat hingga Mahkamah Agung Israel menyatakan kebijakan itu ilegal pada 2017. Sejak saat itu pemerintah berulang kali menunda pembuatan UU pengganti untuk menghindari gejolak politik. Militer Israel menyatakan telah mengirim surat panggilan wajib militer
kepada 80.000 pria Haredi berusia 18 hingga 26 tahun. Namun dalam setahun terakhir, hanya sekitar 3.000 orang yang mendaftar, menunjukkan penolakan besar-besaran dari komunitas religius. Ketegangan pun semakin memecah publik Israel. Banyak keluarga prajurit mengungkapkan kemarahan, terutama saat lebih dari 900 tentara tewas dalam perang di Gaza. Sementara kaum ultra-ortodoks masih dibebaskan dari kewajiban bertempur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang kekerasan kembali melanda Darfur, Sudan. Pasukan paramiliter Rapid Support Force dilaporkan menguasai kota El Fasher, wilayah terakhir yang juga sebelumnya dipegang militer Sudan, dan melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil. Ribuan pengungsi terlihat tiba di kota Tawila, sekitar 60 km dari El Fasher, setelah berjalan berjam-jam untuk melarikan diri dari serangan. Mereka mengisahkan pasukan RSF menyerbu rumah-rumah, membunuh warga dan membakar pemukiman. Sepanjang jalan puluhan jenazah ditemukan bergelimpangan. Badan Migrasi PBB melaporkan lebih dari 36.000 orang telah melarikan diri dari El Fasher sejak minggu lalu. Namun ribuan lain masih terperangkap di dalam kota. Dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB, Ketua Kemanusiaan PBB Tom Fletcher mengkritik negara anggota yang dinilai lamban bertindak. Perwakilan Sudan di PBB menuduh Uni Emirat Arab memberikan dukungan senjata dan dana kepada RSF, namun tuduhan itu dibantah pihak Emirat. Sejak perang 2 tahun lalu, lebih dari 40.000 orang tewas dan 14 juta warga terpaksa mengungsi. Kejatuhan El Fasher memunculkan kekhawatiran baru bahwa Sudan akan terpecah dengan RSF menguasai Darfur dan militer masih mengendalikan Khartoum serta wilayah utara. Kota Tawila, tempat para pengungsi berlindung, kini telah menjadi kamp penampungan raksasa bagi ratusan ribu orang yang melarikan diri selama setahun terakhir. Lembaga kemanusiaan memperingatkan tanpa akses bantuan, ribuan nyawa lain masih terancam dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi Digital Bonifasius Wahyu Pujianto mengatakan pihaknya tengah mengkaji regulasi mengenai regulasi sertifikasi influencer. Boni juga mengungkapkan informasi perihal tersebut sudah menjadi pembahasan di internal kementeriannya sehingga masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Negara Cina telah menerapkan aturan sertifikasi influencer, khususnya bagi mereka yang membahas perihal topik-topik hukum dan kesehatan. Merespon hal itu, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto mengatakan, regulasi tersebut sudah menjadi buah bibir di kementeriannya dan akan dikaji lebih dalam. Boni menilai regulasi sertifikasi influencer seperti di Cina perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak terkait. Hal itu penting dilakukan sebelum pemerintah memutuskan untuk turut menerapkannya di Indonesia. Ini terbaru nih, terus terang yang China ini baru berapa hari ya? Kemarin itu, saya udah langsung spill juga tuh ke, ini gimana ya, ini baru nih. Karena ini masih baru, kami masih melakukan diskusi, analisis, nanti mudah-mudahan feedback, nah ini monggo teman-teman juga silahkan melakukan feedback kepada kami untuk merespon kira-kira perlu atau tidak. Kalau perlu bagaimana? Kita perlu menjaga tapi jangan sampai terlalu mengekang misalnya gitu. Kompetensi memang diperlukan. Bukan apa-apa, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang mengenerate konten yang salah. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Komdigi juga menuturkan bahwa sertifikasi influencer dalam membahas topik-topik tertentu memang sangat diperlukan. Namun ia menyebut jangan sampai aturan tersebut justru malah mengekang pegiat sosial media. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menampilkan gaya diplomasi yang hangat dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan pada Sabtu siang waktu setempat. Selain mengapresiasi gelaran KTT APEC, Presiden turut kekuatan budaya Korea yakni K-pop. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap kekuatan budaya Korsel yang telah mendunia, terutama melalui musik dan juga tarian K-pop yang turut digemari anak muda Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dengan penuh kehangatan dan disambut tawa serta tepuk tangan meriah dari Presiden Lee dan para pejabat Korsel yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Selain mengapresiasi Kipo, Prabowo juga menyampaikan pujian atas penyelenggaraan KTT APEC di Korsel yang berlangsung rapi dan efisien. Pertemuan bilateral kedua pemimpin negara juga membahas kelanjutan kerjasama strategis di berbagai bidang termasuk investasi, ekonomi, dan proyek pertahanan pesawat tempur kolaborasi kedua negara. I'd like to thank you for the beautiful gala dinner last night. It was very interesting and I think Korea is going to conquer the world with your music and your dancing. All the young Indonesians, they all are crazy about K-pop. I would like to congratulate you on your leadership of APEC. This is a very excellent organized event, very efficient and always punctual, always on time, to the minute. Our relationship has been very good. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan erat dengan Korsel yang telah terjalin sejak lama. Dari Korea Selatan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Korea Lee Jae-myung menyampaikan pujian dan juga apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keberhasilannya memimpin Indonesia dengan tingkat kepuasan publik yang juga tinggi mencapai 80%. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Pernyataan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung tersebut disampaikan Presiden Lee saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela konferensi tingkat tinggi APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan pada Sabtu lalu. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden Lee mengungkapkan kekagumannya atas kinerja Prabowo Subianto selama 1 tahun masa kepemimpinannya. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Selain itu, Lee menegaskan bahwa Korea Selatan dan Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang telah lama terjalin di berbagai bidang. 후에 국정을 매우 잘하셔가지고 1주년 지지율이 80%를 넘겼다는데 참으로 놀라울 뿐만 아니라 축하드립니다. 인도네시아와 대한민국은 그 많은 세월 동안에 많은 영역에서 협력 관계를 구축해 왔습니다. 투자, 이런 경제 분야뿐만이 아니고 안보, 방위 분야에까지 아주 높은 고도의 협력 관계를 이루어왔는데 앞으로도 더 밀도 있는 협력 관계가 이루어지기를 기대합니다. Prabowo menyambut baik pujian tersebut dengan penuh kehangatan dan menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Our relationship has been very good. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good. Adapun pertemuan kedua pemimpin negara ini menegaskan kedekatan dan saling penghormatan antara Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus menjadi bukti pengakuan internasional atas kepemimpinan Prabowo Subianto yang efektif dan mendapat dukungan luas dari rakyat. Dari Korea Selatan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Ya, Seli dan juga pemirsa, di sela-sela pertemuan KTT APEC, ini ada Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Korea Selatan. Kalau kita berbicara soal Korea Selatan, pasti tidak asing lagi dengan nyanyian-nyanyian dari Blackpink yang baru saja kemarin di weekend ini hadir di Indonesia, tentu saja untuk menggemparkan Indonesia dengan tarian-tarian dan juga suara-suara emasnya yang sangat luar biasa. Tidak hanya selebriti yang hadir di sana, tapi juga masyarakat Indonesia juga tetap menonton Blackpink ya di sana. Dan kalau kita lihat memang antara perbincangan Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Korea Selatan ini membahas sedikit agak humor ya, membahas bahwa rakyat saya nih banyak sekali yang mengagumi Korea Selatan dengan ciri khas K-pop-nya. Ini sudah merajalela di Indonesia, sudah di mana-mana sudah ada. Dan kalau kita lihat memang tidak hanya terkait dengan pembahasan bilateral seperti pertahanan, terus juga budaya, terus juga bidang strategis lainnya, tapi juga memang ada beberapa terkait dengan ekonomi juga dibahas di situ. Dan mudah-mudahan hubungan antara Indonesia dan juga Korea Selatan semakin erat, apalagi kan kita banyak sekali K-popersnya ya. Pasti kalau misalnya kita melihat Presiden Prabowo bekerjasama dengan Korea Selatan, banyak sekali dukungannya. Betul, dan yang menjadi poin plusnya Vesida pemirsa, di mana ternyata Presiden Korea Selatan ini mengapresiasi bagaimana gaya pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Memang kalau kita lihat ini banyak sekali angka dari kepercayaan publik yaitu mencapai 80%. Ini menandakan bahwa saja segala program yang memang sudah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto memang ternyata berdampak bagi masyarakat. Tak hanya dari Indonesia saja yang menguji ataupun memuji dari pemerintahan Prabowo Subianto, ternyata dari negara luar telah melirik dan menilai bahwasanya ternyata Indonesia semakin maju dengan adanya Presiden Prabowo Subianto. Betul, dengan gaya kepemimpinannya ya. Kita lihat antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Korea Selatan ini saling memuji ya, saling mengapresiasi seperti perempuan-perempuan, kamu paling cantik, enggak kok kamu yang paling cantik gitu. Selalu ada kayak gitu ya, tapi ternyata hubungan inilah yang mungkin bisa kita lihat sama-sama bahwa pimpinan negara kita ini bisa melakukan hubungan kerjasama bilateral yang baik dan juga hubungan yang sangat harmonis. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Seli Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.